Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Pada video kita kali ini, kita akan main lagi game Pokemon Monster, di mana di video sekarang kita itu bakal membahas tentang meta di game ini dan tier list di game ini berdasarkan server Cina dan server Brazil. Nah, di mana server tersebut itu kan udah rilis lebih dulu dan udah lama banget ya. Hampir 2 sampai 3 bulanan. Jadi, referensi dari meta yang akan aku buat sama tier list itu dari sana. Karena memang aku juga udah main di server sana. Jadi, kita bisa langsung aja nanti lihat-lihat apa aja yang dibuild oleh sepuh-sepuh ya di server tersebut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Untuk di server global itu Pokemonnya kan baru sedikit dan CP ku juga udah 1M ya. Ini. Lalu untuk Pokemon yang aku build ini berdasarkan yang aku lakuin dan ikuti di server pendahulunya. Dan untuk Pokemonnya masih sedikit ya. Untuk yang Dark masih 4, yang Light juga masih 4. Kemudian untuk yang SSR di sini itu ada beberapa yang worth it banget untuk di-build. Jadi aku bakal bikinin tier list dari Pokemonnya ya yang ada di sini ya. Semuanya deh. Jadi SSR sama yang SP. Kalau yang SR nggak perlu ya karena ini udah pasti jadi tumbal. Nanti untuk sistem tier listnya itu aku bakal menggunakan teks di pojok kiri atas. Kita bakal menggunakan 3 huruf saja ya. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menggunakan tier list yaitu tier B. Kita gunakan huruf besar saja. Yang paling rendah ya itu B. Kemudian yang kedua yang cukup kuat dan worth it yaitu tier A. Dan yang paling terakhir yaitu tier S. Ini yang paling worth it dan ini yang wajib kita build ya. Jadi semoga teman-teman nanti nggak ada yang salah build. Karena di sini itu kalau udah salah build, nyari duplikatnya juga susah ya. Apalagi udah ketumbal karakternya, itu sangatlah buruk. Oke, jadi kita awali dulu dari tier list yang B dulu ya, yang kurang worth it karakternya. Untuk karakter tier B itu ada beberapa ya, yaitu Vulpix sebagai seorang mage. Jadi di sini yang aku rasakan ya di server Brazil, mage-mage yang tipenya itu bisa dibilang DOT, itu magenya susah untuk survive karena mereka itu damage-nya kan lama ya. Terus di sini juga kalau misalnya mainnya DOT itu keburu di heal sama musuhnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang menggunakan DOT itu pada skip. Jadi mereka itu lebih suka dengan karakter-karakter yang tipenya itu burst damage, langsung instan. Sama yang mainnya itu CC. Yang paling meta seperti itu. Jadi untuk Vulpix aku taruh di tier B. Kemudian yang kedua yaitu Zoroark. Nih ya. Dia itu aku taruh di tier B karena dari gameplay dan role-nya dia sebagai attacker, dia itu hanya damage doang. Jadi nggak ada kayak pasif, debuff, ataupun buff untuk diri sendiri. Oke. Tier B. Kemudian karakter tier B yang ketiga yaitu Magnemite. Ya. Ini aku sudah pernah build di server Brazil dan memang karakternya kurang banget. Jadi ini nggak begitu worth it. Kalian bisa tumbalin karakternya ini untuk karakter yang lain lah. Oke, jadi tanker tapi dia itu gimana ya? Cepet mati. Real.
Block damage-nya aja paling besar itu 50% chance-nya. Jadi emang untuk heal itu dia nggak ada. Jadi kalau udah digebuk, apalagi nih ya, pertahanannya dia itu resisten special attack dari magic damage. Jadi kalau yang physical tembus semua ya. Lalu untuk karakter Cagnea, ya, dia itu aku taruh di tier B juga karena dia itu spesialis karakter DOT. Nih, again and again ya, DOT di game ini kurang. Oke, ya karena kelamaan ngekillnya. Lebih butuh burst damage. Kalau misalnya DOT tapi damage-nya ngeburst juga, itu malah lebih bagus. Lalu untuk karakter assassin yang aku taruh di tier B yaitu Rock Roof. Nih ya, dia itu bagus banget, punya kemampuan bisa teleportasi ke musuh dengan attack tertinggi, tetapi dia ini termasuk karakter yang gampang mati, tidak punya pertahanan diri, dan skillnya cooldownnya itu untuk yang teleportasi itu nih ya, ada cooldownnya. Jadi dia nggak bisa kabur-kaburan kayak Pokemon assassin lainnya. Jadi kayak mobilitasnya itu terbatas. Kemudian untuk support yang aku taruh di tier B yaitu Lotat. Nih ya. Nih salah satu support yang bisa dibilang cukup unik ya, bentukannya lucu. Dan di sini dia itu kurangnya ya. Dia itu kurang karena di bagian healnya. Jadi buat teman-teman yang lihat dari Lotat ini, healnya itu adalah continuous, jadi nggak ngeburst. Ini yang bikin dia minus. Oke, karena di game ini itu seperti yang kita tahu, yang paling meta adalah damage yang ngeburst, yaitu yang tinggi. Ketika kita udah nerima damage tinggi, terus di healnya pelan-pelan, maka damage yang tinggi itu akan lebih dominan. Ya, jadi memang kalau heal itu sedikit-sedikit, nah itu kurang ya. Jadi lebih baik itu healnya langsung tinggi, bam gitu. Dan karakter terakhir yang aku taruh di tier B yaitu Cleaver. Nah ini tipe support yang cukup kurang karena dia itu tipe support yang hanya gangguin musuh. Oke, nih. Jadi dia bukan healer. Sayangnya seperti itu. Ya, ada healnya, tapi healnya itu ya continuous. Nih, every second. Sayang banget ya, supporting sistemnya kurang. Kita akan memasuki tier list grade A ya, yang cukup bagus untuk di build. Yang pertama itu adalah Tanker Goudo. Salah satu tanker yang bisa dibilang dia itu cukup mengganggu, apalagi skillnya dia bisa dorong-dorong musuh ya. Ini enak banget. Dan yang paling bagus adalah dia itu selalu akan meningkatkan defense-nya. Nih ya. GG tuh, lihat tuh. Oke. Jadi kalau late game dia bakal menjadi yang paling sulit untuk di kill. Dan memang dari pasifnya juga dia enak sih untuk bertahan ya. Jadi nggak cepat mati kayak Magnemite. Jadi ini masih mending lah untuk karakter tanker. Kemudian untuk tier A yang kedua yaitu Assassin Scizor, dimana di sini dia itu adalah salah satu assassin yang cukup mengerikan ya. Dan ya lihat nih, waduh, dodge-nya 999. Habis itu nih ya, ada peningkatan attack. Terus ketika HP-nya drop, dia invisible. Jadi dia bisalah jalan-jalan dengan bebas ya. Nih, invisible-nya paling tinggi 2 detik. Luar biasa. Scizor. Alright. Dan ini bagusnya itu dia teleportasi ke backline Pokemon. Backline ya. Jadi bukan karakter yang attack tertinggi. Karena kalau attack tertinggi itu kadang dia miss targeting. Kemudian yang tier A lagi yaitu assassin lagi ya, yaitu Pidgey. Dimana di sini salah satu assassin yang cukup mengerikan, tetapi dia itu minusnya adalah damage areanya. Jadi dia assassin tapi damage-nya itu kecil, jadi cuman yang di depannya doang.
Padahal potensinya Pit G ini gede banget. Dari pasifnya aja ngeri loh ya. Damage taken dari karakter yang tipenya range itu di Ridas. Jadi kalau dia misalnya lagi mode assassin lawan tipe range, dia bakal menang telak. Ini bagus banget. Cuman minus banget di bagian area ultimate-nya ya. Jadi area ultimate-nya itu cuma nyerang musuh yang di depannya. Karena itu sih jadi minus. Berbeda dengan nanti assassin yang bakal kita taruh di tier S ya, itu areanya luas banget. Karena di game ini itu kalau udah areanya lebih tinggi, itu lebih dominan lah. Lalu untuk karakter mage yang aku taruh di tier A yang paling bagus adalah Saidang. Ya, dimana dia ini itu salah satu mage, damage-nya sakit, areanya cukup lah ya. Kemudian di paling enak itu ya, dia itu punya CC. Nih ya. Dia punya skill CC. Jadi CC-nya ini itu sambil ngedamage. Dia itu apa ya? Mengganggu banget loh asli. Dan di server Cina sama di Brazil itu banyak banget yang bikin. Nih ya. GG. Nih. CC-nya banyak tapi damage-nya sakit. Agak anomali memang. Kemudian untuk karakter SP pertama yang aku taruh di tier A yaitu Frocky. Ya, atau bisa dibilang Grey Ninja. Nah, dia ini SP-nya bagus, cuman nggak begitu gendong. Karena aku udah coba ya, ultimate-nya dia itu aneh banget loh. Ini zonanya kecil, jadi kayak putaran shuriken gitu. Zonanya kecil. Bagus sih karakternya, bisa bikin Kage Bunshin ya. Ini kayak Naruto di animenya. Dan klonnya itu punya kekuatan juga. Bisa jurus, ini bagus banget. Ya, cuman agak minus di ultimate-nya. Ultimate-nya itu apa ya? Aduh, aneh sih, kecil banget asli. Ini bahkan lebih kecil daripada ultimate-nya Pit G. Ya, mungkin karena dia cukup keren dengan Kage Bunshin-nya. Jadi dia di nerf-nya itu di ultimate-nya. Jadi emang kurang mengerikan sih ultimate-nya. Kemudian untuk Snorlax, ini aku taruh di tier A ya. Satu-satunya tanker yang aku suka banget dan ini paling bagus untuk early game ya, sampai ke late game karena gampang upgradingnya. Apalagi ini salah satu tanker yang cukup aneh ya. Dia itu bisa lompat-lompat, habis itu dia ngeheal-nya itu brutal banget. Udah ngeheal, tidur, ada tauntingnya juga, dan di pasifnya juga nih ya. Nih, punya immortality. Jadi selama dia immortal, dia itu bisa tidur ya, terus ngeheal lagi. Jadi emang bener-bener ini itu susah banget dikalahin. The best tanker. Bisa dorong-dorong juga sih, ya. Jadi kayak tembok ya, terkuat nih ya, Snorlax. Kemudian untuk support yang cukup bagus untuk di tier A yaitu Bounsweet. Ini salah satu support yang tipenya di buff. Kalau kalian tahu, di sini itu dia heal-nya ngeburst, jadi heal-nya itu gede. Kemudian ada di buff-nya juga Rage Recovery musuh di Ridas. Ya, ada di buff-nya juga. Oke sih. Nih ya. Efek-efeknya itu lengkap, bagus banget. Dan di sini itu dia intinya bisa membantu timnya untuk mengalahkan musuh dengan cara di buff-nya dia. Nih. Oke. Ada 3 efek buruk loh. Nih ya. Ada buff, ngasih shield, kemudian ada ini ya, Ridas gitu untuk melemahkan musuh, dan ada efek freeze juga. Jadi ada CC-nya. Healer karakternya nih. Heal-nya juga ngeburst loh, nih. Dia nyerang musuh ketika sambil nge-heal timnya. Tapi heal-nya itu dia ketiga karakter yang paling rendah. Ini cukup oke. Jadi dia di buff ke musuh, supporting sistemnya itu ke tim cuman heal saja.
Kemudian SP selanjutnya yang aku taruh di tier A yaitu Pikachu bertopi. Ya, dimana di sini Pikachu-nya itu dia hanya bagus ketika dia itu sudah awakening. Nih, jadi pas dia udah awakening, dia itu bakal menggunakan ultimate-nya yang sangatlah sakit. Nih ya. Oke. Jadi kalau pasifnya yang ini itu biasa aja. Ultimate-nya sakit banget asli. Nih, 840. Tetapi yang paling sakit dan mematikan itu adalah dimana awakening-nya dia. Jadi ini bagus ketika udah maksimum power. Sedangkan kalau dia belum maksimum power, belum awakening, dia sebagai seorang mage itu mid ya. Bagus saja karena SP itu nggak ada yang jelek. Tapi bagus saja. Nggak begitu rekomendasi buat teman-teman yang F2P untuk upgrading Pikachu ini. Nah, ini dia tier S ya, karakter-karakter yang worth it banget buat teman-teman build, yaitu yang pertama Pikachu. Apalagi di sini teman-teman itu bisa langsung Mega Evolution dengan modal kalau nggak salah first top up. Nih ya. Dan karakter ini di server Cina juga masih kepake sampai ke late game. Apalagi di bagian ultimate-nya yang paling brutal ya. Nyerang 5 musuh dengan burst damage. GG, ini sakit banget. Lanjut lagi ke karakter yang tier S, yaitu nih ya, Blissey, salah satu support terbaik di game ini, grade SSR. Dari heal, brutal banget. Terus dari supporting system, ada buff attack sama shield. Dan ini sangatlah bagus di server Brazil ataupun Cina. Kemudian, Char Cadet. Ini salah satu karakter assassin yang bisa dibilang tanker juga sih. Role-nya juga tanker ya. Tapi dia itu assassin. Dia itu apa ya, ngedes gitu loh. Jadi banyak target yang bisa dia ganggu. Tanker kayak assassin gitu lah ya, bisa dibilang ya. Nih, apalagi kita dapat awakening gratisan kan. Nah ini dimanfaatkan. Oke, bisa trigger super armor juga. Jadi ini susah banget di kill. Ganggu banget loh karakternya. GG. Memang sih nggak ada healnya, tapi healnya itu nanti di level 4 nih ya. Nih ada heal nih. Per detik loh. Makin tinggi healnya. Nih ya. Oke. Lanjut lagi ke tier S yang di karakter SP. Untuk SP di karakter tier S itu yang pertama adalah Blastoise. Salah satu tanker tipe damage ya. Tipe damage. Nih Blastoise. Damage-nya sakit. Alright. Nih, mainnya damage loh. Nyerangnya juga area. Ada peningkatan defense juga ya. Kemudian di pasifnya juga cukup oke. Dapat super armor ketika HP-nya drop. Sama ada restore HP sendiri. Nih. Kemudian untuk support yang di SP tier S yaitu Bulbasaur. Nih ya, support yang bisa dibilang damage-nya juga main. Wajar, mungkin karena dia SP. Nih ya, damage-nya main. Ada heal-nya juga kok. Nih. Alright. Jadi, selain dia itu nge-heal, dia juga bisa ngedamage, dia juga bisa ngebuff. Lengkap banget, cuman memang nggak ada shield-nya ya. Shield itu nanti dari Blissey yang tadi tuh. Kemudian kalau yang kanan Pikachu ini udah ya tiernya A. Jadi yang di tier S untuk di elemen putih cuman 2. Kemudian untuk di elemen yang hitam di sini itu yang tier S yaitu Charizard. Salah satu mage terkuat ya di game ini. Charizard. Damage-nya nggak main-main loh ya, sakit banget. Apalagi di bagian ini nih, Fire Spin. Ini benar-benar mengganggu musuh karena dia itu bakal ngumpulin musuh ke satu titik. Ini bagus banget efek CC-nya. Lalu untuk Gardevoir ini dia di tier S juga. Jadi dia support tapi tipenya itu
mengganggu musuh. Nih ada stunnya. Dan dia support damage juga. Karena SP wajar ya. Syukurnya ada healnya juga sih. Nih. Oke. Nih ada CC-nya juga. Luar biasa. Ini di server Cina banyak yang bikin ya. Gardevoir. Nih ada buff-nya juga soalnya. Bagus-bagus sih karakter SP support di game ini. Tapi fungsionalnya beda-beda. Lalu untuk tanker Riolu nih ya, ini salah satu tanker yang cukup bagus di tier S juga. Jadi karakter Lucario ini adalah salah satu tanker yang cukup ngeri dan dia lebih ngeri daripada Blastoise karena dari pasifnya, lihat ya, langsung dapat buff untuk pertahanan diri. Dan ini buffnya itu double ya. Ada damage reduce dari range attack. Terus ada damage reduction 15%, ini untuk semua ya. Jadi kalau dia ditembak dari karakter jarak jauh ini keras banget. Dapat 20 tambah 15. Kemudian damage juga meningkat. Yang paling ngeri itu di ultimate-nya. Nih ya. Narik musuh ke tengah. Nih. Nah, untuk yang terakhir yaitu Torchic, atau kalau di evolusi terakhir yaitu Blaziken. Salah satu assassin yang paling mengerikan karena dia itu asli damage-nya sakit banget, sama curangnya dia itu ya. Curangnya dia itu bisa menghilang ya. Jadi dia sambil menghilang itu bisa mukul musuh. Itu ngeri banget. Dan dia dipukul itu susah nih ya, karena dodge-nya itu tinggi. Oke. Nah, apalagi teman-teman kalau misalnya udah evolusi nih ya. Nih. Masuk ke mode stealth. Dan ini stealth modenya itu damage-nya langsung sakit parah. Ini yang paling ngeri. Blaziken. Dan di server Brazil Cina ini yang paling banyak sih pakai SP untuk assassin ya. Daripada assassin yang Kage Bunshin. Ini lebih bagus. Mungkin kita langsung ya coba ya cek ke Brazil ataupun di server Cina untuk cek meta. Kita sudah masuk di server Brazil, kita langsung aja lihat ya meta di game ini. Nih. Nah, kita nggak bahas karakter limited yang baru dulu ya. Jadi kita fokus yang karakter early game. Oke, ini ada Pikachu. Nah, udah pasti nih. Oke, dia mau awakening full Pikachu-nya ya. Alright. Ini soalnya kalau dia nggak full awaken, damage-nya kurang. Nih Pikachu, Charcadet, terus Pikachu yang SSR udah max, kemudian Blastoise. Lalu yang kedua nih ya. Dia 2 debuff nih. Oke, menarik. Ini timnya lebih ramah free to play sih. Oke, SSR-nya dia pakai 4 ya. Yang SP cuman Venusaur. Coba yang ketiga. Dia pakai Greninja ya. Alright. Lalu untuk mage SSR-nya dia pakai Golduck. Menarik. Tapi ini real, ini nggak rekomendasi ya. Aku udah coba di trial battle emang kurang. Charizard ya. Blissey lagi, Pikachu lagi, sama Charcadet. Banyak yang bikin Charcadet kan sama Pikachu. Nih ya. Alright. Pikachu. Ini emang harus di awakening nih Pikachu nih. Soalnya kalau nggak di awakening kurang. Oke, Charizard, Pikachu, nggak di UR. Nih supportnya ya. Oke. Charcadet, Pikachu, semuanya itu sih. Nah, ini Blaziken. Oke, Snorlax ada kok. Coba untuk yang jenis lain. Nih. Ini yang di bawah tadi ya, tapi di sini dia di atas.
Oke, sama sih. Alright, Lucario, Pikachu, Blissey, Snorlax. Oke. Kayaknya di sini nggak ada yang bikin karakter baru ya. Nah, ini punya aku nih. Ini akunku nih. Aku lagi bikin Blaziken. Bagus soalnya. Oke. Jadi untuk di Brazil seperti itu ya. Metanya, karakternya sesuai tier listku. Karena emang aku sering ngeliatin sih orang-orang pada build apa ya gitu. Ini Brazil. Coba mungkin kita ke Cina. Oke, ini dia server Cina ya. Menarik. Menarik. Snorlax, Ninetales. Oke, ini menarik ya. Aku di Brazil nggak pernah nemu Ninetales ya, tapi di sini doang nih. Gardevoir. Nah, ini nih si batu ini nih. Oke. Menarik. Ini serverku itu servernya nggak terlalu tua ya. Karena aku juga dulu telat mainnya. Jadi ini akun di server ini baru 1 bulan. Dan di Cina metanya Gardevoir ya. Beda sama Brazil yang mainnya Pikachu topi itu ya. Padahal itu Pikachu topi itu bagusnya kalau udah awakening. Tapi damage-nya tetap sakit kok. Oke, Charizard ya. Nih, server Cina nih. Gardevoir lagi. Saidang loh ya, sampai mau max. Kayaknya orang Cina cepet banget deh upgrading karakter ya. Nih, Charizard lagi. Nih, Pikachu bertopi ya. Jadi tier listku itu referensi 2 ini server. Nih ya, Saidang. Ini ada yang build juga nih buat redash energi musuh sama di buff. Oke. Masih kecil ya Charizardnya ya. Coba ini servernya itu udah dari awal rilis, mungkin lebih ngeri lagi yang kita lihat nih. Nih Gardevoir lagi nih. Banyak yang bikin Gardevoir. Aduh, nggak keluar ya gambarnya ya. Agak nge-lag soalnya kalau di server Cina mainnya. Gardevoir. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita kali ini, yaitu meta dan tier list. Untuk karakter-karakter yang limited, gimana? Apakah perlu dibahas juga? Apa dibahasnya itu satu persatu? Karena dulu pas aku review juga kan, kita nggak pernah ngebahas fungsi dari skillnya ya. Jadi skillnya ini juga masih abu-abu. Kita cuma lihat efeknya doang tanpa tahu impactnya ya. Gimana? Apakah perlu dibahas satu-satu atau tidak nih limitednya? Di Cina sih udah banyak ya. Nih. Oke. Ya tinggal komen aja di bawah. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.